Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dewa Ayu Adaresta Virginie, biasa dipanggil dengan Virginie. Nah, aku mahasiswa Digital Business Innovation dari BINUS Bandung, dan aku merupakan terbaik satu duta bahasa BINUS 2025 kemarin. Salam kenal! Pertama-tama, eh, aku memang pada saat tahun 2024 kemarin sempat melihat teman-teman aku mengikuti kompetisi duta bahasa nih. Tapi kebetulan duta bahasanya itu duta bahasa provinsi. Nah, aku tuh tergolong remaja yang FOMO-an nih. Jadi pada saat teman aku misalnya ada prestasi atau mengikuti kegiatan tertentu, aku bakal mencari informasi mengenai kegiatan tersebut. Nah, pada saat aku mengetahui tentang duta bahasa itu lebih dalam, aku baru tahu ternyata kalau di BINUS University itu juga ada duta bahasa. Namun sayangnya pada saat tahun 2024 kemarin, itu duta bahasa ditiadakan. Nah, makanya begitu aku mengetahui informasi mengenai pembukaan pendaftaran Duta Bahasa BINUS di tahun 2025 kemarin, aku langsung aku langsung daftar atas rekomendasi dari dosen-dosen aku juga pada saat itu. Dan aku tahu informasinya itu pertama kali dari dosen character building aku. Nah, setelah itu aku mengikuti segala kegiatan prosesnya berdasarkan minat aku juga pada saat pemilihan itu minatnya bahasa, seperti itu. Kalau dari generasi zaman sekarang memang ada banyak sekali pencampuran kode sih dalam percakapan sehari-hari, dan kebetulan aku sebagai generasi Z atau Gen Z yang merupakan salah satu generasi yang sedang aktif banget nih Kak di ruang publik. Ya, aku juga kadang sering kali sebelum jadi duta bahasa melakukan pencampuran kode tersebut. Namun setelah aku menjadi duta bahasa, aku mendapatkan banyak sekali pengetahuan dan juga kesadaran mengenai pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar nih di ruang publik, di ruang-ruang formal ataupun dunia kreatif seperti itu. Jadi waktu pada saat menjadi duta bahasa, saya pun menyusun beberapa strategi untuk bisa mengajak anak-anak muda, terutama teman-teman saya di lingkungan BINUS, untuk bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Salah satu cara yang paling sederhana dan paling memiliki efek yang signifikan yang sedang saya lakukan juga, itu adalah menjadi contoh bagi mereka. Jadi saya mengubah cara saya untuk berkomunikasi sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan mereka pun sadar akan perubahan dari gaya berbicara saya pada saat pembicaraan sehari-hari seperti itu. Jadi mereka pun mulai bertanya kenapa saya merubah gaya bicara saya, dan dari keinginan tahuan mereka tersebut, mereka juga perlahan-lahan mulai untuk mengubah cara bicara mereka. Itu pendekatan saya yang pertama. Dan pendekatan selanjutnya adalah saya memanfaatkan ruang publik seperti fitur siaran langsung di beberapa platform seperti Instagram ataupun TikTok untuk menyebarkan kesadaran berbahasa ini. Mulai dari kesadaran berbahasa Indonesia yang baik dan benar ataupun kesadaran untuk bisa mengeksplor bahasa asing seperti itu. Dan sampai sekarang pun saya masih rutin untuk melakukan siaran langsung di platform TikTok untuk menyebarkan edukasi itu. Kalau dari diri saya sendiri, karena saya sudah sekarang memegang title sebagai Duta Bahasa BINUS 2025, saya mengusahakan yang terbaik untuk bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang pembicaraan sehari-hari juga. Jadi memang itu sudah komitmen saya untuk bisa merubah gaya pembicaraan saya di sehari-hari, sehingga harapannya teman-teman pun yang mendengar efek atau gaya yang anggun dari bahasa Indonesia yang baik dan benar ini juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi memang dari komitmen saya sendiri pada saat itu. Kalau dari latar belakangnya itu sendiri, sebenarnya aku sudah banyak banget melihat usaha-usaha atau upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman duta bahasa lain, dari dosen-dosen atau pakar kebahasaan, bahkan dari pemerintah sendiri pun untuk bisa meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Namun yang aku lihat di sini adalah aku ingin mengusahakan suatu upaya yang memang sangat
memberikan efek yang lebih dekat dengan anak-anak muda zaman sekarang, yaitu merubah suatu pembelajaran atau suatu edukasi menjadi hal yang lebih menyenangkan melalui gamifikasi. Nah, oleh karena itu pada saat Duta Bahasa kemarin kita juga diminta untuk menyusun namanya KRIDA atau program kerja. Nah, program kerja aku itu berjudul Litra, di mana aku ingin mengusahakan suatu ekosistem kebahasaan yang baru melalui gamifikasi yang adaptif dan juga menyenangkan. Jadi melalui satu aplikasi sederhana yang ada untuk meningkatkan literasi anak muda zaman sekarang melalui adaptasi sesuai dengan level bacaan mereka. Selain itu, ada juga seperti permainan kebahasaan, permainan-permainan kuis kecil yang bisa meningkatkan kesenangan mereka dalam mempelajari bahasa lebih lanjut. Namun untuk program yang sedang aku jalani sekarang lebih kepada pemberian edukasi secara personal melalui platform-platform seperti TikTok ataupun Instagram melalui siaran langsungnya untuk memang teman-teman yang sangat penasaran atau tertarik untuk belajar bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Baik, kalau tantangan dari diri sendiri, saya mungkin perubahan dari gaya bahasa saya yang biasanya mungkin lebih sehari-hari, lebih menggunakan pencampuran kode, lebih casual seperti itu, menjadi sedikit lebih baku, formal, dan juga menggunakan bahasa Indonesia secara utuh, secara keseluruhan seperti itu. Mungkin dari perubahan gaya bahasa ini yang menjadi agak aneh di kalangan teman-teman saya seperti itu. Jadi memang perubahan yang secara tiba-tiba setelah saya mendapatkan title sebagai Duta Bahasa ini yang mungkin agak aneh bagi mereka. Nah, memang dari awal perubahan itu teman-teman saya juga banyak yang bertanya, banyak tadi tanda kutip ceng-cengin seperti itu ya. Namun saya juga menanggapinya tidak serius-serius banget, saya menanggapinya dengan candaan juga gitu. Dan karena pendekatan saya dengan mereka juga dekat secara teman dan lebih seperti bercandaan, secara tidak langsung mereka juga meniru gaya berbicara saya. Jadi tantangannya adalah bagaimana saya menanggapi kritikan-kritikan ataupun respon-respon yang tidak saya kira saya dapat sebelumnya menjadi sebuah kekuatan atau keuntungan yang bisa memberikan manfaat bagi mereka. Jadi lebih kepada respon yang sesuai untuk bisa membalikkan kondisi menjadi sesuatu yang menguntungkan saya untuk bisa mempromosikan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ranah pergaulan anak-anak zaman sekarang, terutama di Binusian. Seperti itu. Kalau dari saya sendiri untuk bisa mengedukasi para smart viewers yang mungkin tertarik dengan bahasa, terutama bahasa Indonesia, adalah dengan memanfaatkan secara maksimal platform-platform sosial media kalian. Jadi kita sebagai anak muda di Indonesia memegang peranan sangat penting untuk bisa mempromosikan bahasa. Seperti apa yang sudah saya lakukan, memanfaatkan secara maksimal platform sosial media seperti TikTok dan juga Instagram dengan fitur-fiturnya, kalian sebagai smart viewers dan juga generasi muda bisa untuk memanfaatkan hal yang sama untuk bisa mempromosikan bahasa di kalangan anak muda, di kalangan pertemanan kalian. Dan untuk mempromosikan bahasa tidak harus secara eksplisit, secara gamblang untuk mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tapi bisa diserapkan juga hal-hal yang mungkin bisa menarik generasi muda ataupun kalangan masyarakat yang ingin kalian tuju. Seperti misalnya penggunaan budaya Indonesia sebagai salah satu faktor untuk bisa mendorong penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita juga bisa mencontoh dari fenomena Korean Wave yang ada di Korea sekarang, di mana mereka menggunakan suatu aspek yang mereka kuat, yaitu di bagian entertainment ataupun hiburan, untuk bisa mendorong banyak warga-warga asing untuk mau mempelajari budaya dan juga bahasa Indonesia mereka dari bahasa Korea mereka. Oleh karena itu, mencontoh dari fenomena yang sudah ada sebelumnya, kita juga bisa menerapkan hal yang sama, dan saya harap untuk teman-teman generasi muda dan juga smart viewers bisa saling berkolaborasi, kita bisa saling berkolaborasi untuk bisa mewujudkan satu visi yang sama ini, yaitu memperkenalkan bahasa Indonesia dan juga budaya Indonesia. Seperti itu. Aku cinta bahasa Indonesia.